Oh, jadi dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Jadi saya tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama itu ya setelah mengikuti proses pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mampu menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan balok dengan benar ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan balok secara tepat. Seperti itu Bu ya. Nah, tujuan pembelajarannya ini sangat berpihak kepada murid ya Bu ya. Nah, kemudian ini Bu, rencana dari pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa Bu? Oh itu ya, area pengembangan yang hendak dicapai nanti adalah yang pertama, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama. Yang keduanya adalah murid dapat mempelajari bagaimana luas gabungan ya kubus dan balok dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu dari video, pembelajaran dari YouTube sehingga murid dapat menghitung dan luas permukaan gabungan ruang dan bangun kubus dan balok dengan benar, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun luas permukaan kubus dan balok dengan tepat. Itu yang ingin dicapai. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu ada dua juga ya Bu tadi ya. Yang pertama penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua tadi murid dapat mempelajari luas permukaan gabungan kubus dan balok dari berbagai sumber. Salah satunya nanti pastinya Ibu akan menggunakan video Bu ya, video pembelajaran. Jadi mungkin Ibu ambil dari YouTube atau mungkin Ibu buat sendiri Bu ya. Tapi Ibu tadi sedang bicara pada saya dari ya. Murid dapat meluas gabungan bangun ruang kubus dan balok dengan benar, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan balok dengan tepat. Sekali Bu ya, area pengembangannya. Nah kemudian Bu, yang terakhir nih Bu ya yang akan saya tanyakan, strategi apa yang perlu Ibu persiapkan untuk nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Bu? Jadi strategi yang akan saya siapkan adalah yang pertama, pembelajaran berpusat kepada murid atau siswa, dan menyenangkan. Yang kedua, observasi terhadap sikap dan perilaku murid. Yang ketiga, berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing agar mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai. Sedangkan yang keempat adalah penyesuaian bahan ajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar materi matematika. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita membaca doa dulu. Silakan dipimpin oleh Bapak. Siap, berdoa mulai. Minas saripori
boleh ngomong kosong. Nggak boleh pakai seragam kelas. Nggak boleh kelas. Tidak boleh minum kelas. Andalan Kelas. Terus lagi Minum kelas. ya. Nggak boleh bising. Mengingatkan ya. Jadi kalau misalnya ibu sedang menerangkan, kamu harus memperhatikan. Tidak boleh ngobrol. Ya. Nah, baiklah kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib yang kamu hafal. Bapak, siap, oke, siap ya. 1, 2, 3, sampai tangan. Ada yang apa lagi? Kita ulang lagi dah. Nah, ya. Sudah siap ya. Baiklah kita akan belajar tentang yang lalu kita sudah belajar tentang ya. Sekarang kita akan belajar ke materi baru, yaitu tentang menghitung luas permukaan gabungan antara dua bentuk ya, dua bentuk antara dua bentuk. Yang pertama apa ini namanya? Balok, bangunan balok ya, antara dua bangunan, yaitu bangunan balok dengan bangunan Bu, apa kabarnya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari SPDSD CGP Angkatan 8 SDN 2 Bukit Indah Kabupaten Musi Banyu. Di sini terkait tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik melakukan observasi. Di sini dibersamai juga oleh pengajar praktik saya Ibu Yunita Ansari dan rekan sejawat saya. Oke Ibu, kemarin sebelum saya melakukan podcast ini, saya sudah melakukan dua kegiatan ya Bu ya. Yang pertama kemarin saya melakukan pra-observasi. Kemudian yang keduanya saya melakukan observasi kelas saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, di sini saya akan melakukan coaching setelah pasca observasi. Tujuan diadakan supervisi adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas supaya kita tahu dan juga kita harus bagaimana untuk lanjut ke depannya agar lebih baik lagi ya. Nah, dari tujuan diadakan proses observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan juga berbenah diri Bu ya. Kita berefleksi terkait kegiatan
masih semangat ya Bu. Alhamdulillah, semangat itu harus tetap ada karena itu kita sebagai seorang pendidik harus semangat akan semangat. Nah, saya minta waktunya dulu, maaf ya Bu ya, mungkin mengganggu waktu kelas. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Perasaan saya ketika melakukan Alhamdulillah Bu ya, sangat senang sekali ya. Adakah hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin Bu? tentunya ada metode yang digunakan, ada kelebihan dan juga ada kelebihannya yaitu dapat meningkatkan keterampilan siswa, jadi siswa bersosial lebih berinteraksi dengan temannya. Yang kedua adalah kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai Kekurangannya itu waktunya butuh waktu yang lama Bu ya. Oke. Nah, dari skala 0 sampai 10 Ade sekarang berada di posisi berapa Bu? Ya, itu Bu ya, bagus sekali Bu ya, posisi Ibu sekarang ini sudah berada di posisi 7 sampai 8 ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa maksimal sampai ke posisi 10 ya Ibu ya. Nah, kemudian Bu, adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya? di dalam pembelajaran di kelas yang akan terus membantu diri saya untuk mengeluarkan ide atau menambahnya lebih bermengaktifkan siswa dan berusaha untuk membawa kebutuhan murid yang beragam. Jadi Ibu lebih memberikan beban ya supaya murid itu nanti bisa leluasa untuk berpendapat Bu ya, agar lebih aktif gitu Bu ya. Ya bagus sekali Ibu. Kemudian apa rencana Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam tadi Bu? Dengan menggunakan pembelajaran sosial emosional yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional itu membuka saya supaya termotivasi dalam belajar dan nyaman saat belajar, karena dengan nyaman belajarnya pasti enak dan berkesan dalam siswa. Gitu Bu ya. Jadi dengan pembelajaran sosial emosional tadi, anak-anak ini akan merasa nyaman Bu ya. Kemudian anak-anak di sini lebih enak belajarnya Bu ya. Terus istilah kitanya itu lebih membekas gitu maksud Ibu ya. Oke, bagus sekali Ibu ya. Nah, terkait dengan waktu pelaksanaan Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional itu Bu? Yang berikutnya nanti insya Allah Ibu sudah melaksanakan ya Bu ya. Ya saya doakan mudah-mudahan Ibu bisa melakukan itu Bu ya. Saya yakin Ibu